pola yang akan memisahkan cara berpikir kita. Apabila berjanji, dusta. Apabila dipercaya, khianat. Apabila bicara, bohong. Batas hak kita, ada hak orang lain. Cukup, Pak. Maka tidak akan muncul suatu problema di tengah masyarakat. Audio Jungle. Audio Jungle. Bantuan kesehatan sosial untuk daerah kita ini bermanfaat dan menghindari konflik sosial yang ada embrionya di lingkungan. Amin. Amin. Pandang jauh lah dilayangkan, pandang dapat Allah ditutup. Sesuai jo janjian diri, sesuai jo pandangan diri, maka Allah tidur. Sirih laku dalam caranya dipersembahkan pada ada unggul panjat irang dan mampu. Putih dapat tapi dapat diri, putih hati bakal ada. Sirih sejabik minta dipunya. Manijo sampai ke sahabat tubuh. Dengan sadia minta didapat, kalian tinggal di padang pun. Sada sacupu minta dibalik, sirianya tinggal di ujung bibir. Sinang tetangga buka hati. Selama saya mendampingi kegiatan keserasian sosial maupun kearifan lokal yang sekarang sudah kita di hadapan kita ini, kita berdiri di kegiatan keserasian sosial. Saya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Padang, dengan Kementerian Sosial juga berkoordinasi. Sehingga persatuan dan kesatuan, apapun yang kita bangun karena persatuan. Pendamping serta seluruh kru baik dari lokal maupun keserasian sosial yang berjibaku untuk program ini menjadi amal ibadah. Apa yang bisa kamu berikan sebelum kamu menuntut apa yang diberikan? Penampilan sudah diberikan pada kita, tentu kita berikan apresiasi terhadap semua yang telah dibuat, karena itu adalah termasuk nilai-nilai ibadah. Ibu-ibu dudukkan doang lepapeh rumah Nanggadang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh adat yang hadir. Kenapa? Karena lahirnya daripada harmonisasi ini tentu bahagia daripada tugas-tugas komponen yang ada dalam lingkaran suatu masyarakat, suatu komunitas, dan satu negari atau kelurahan. Masyarakat untuk berbuat melahirkan energi positif di Kelurahan Padang Sarai ini, sehingga kita pemerintah, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kota, Camat, Lurah adalah pemerintah. Tetapi ketika bola ini sudah sampai kepada lapangan masyarakat, maka masyarakat akan memainkan, akan menjadi wasit, dan akan menjadi kondisi apakah digolkan, apakah hanya dimain-mainkan 1 kali 45 menit atau 2 kali 45 menit. Dan diyakini dengan peresmian nantinya berarti sudah apik, sudah terjadi suatu sinkronisasi, sudah terjadi asimilasi, dan sudah terjadi koordinasi, sehingga lahirlah apa yang kita lihat dan kita rasakan pada siang ini. Kemudian salawat dan salam kita adakan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan suatu konsekuensi, mau tidak mau, suka dan tidak suka, kondisi sosial masyarakat kita perlu kembali dirakit dengan pola kesetiakawanan, dengan pola kebersamaan, dengan pola tanggung jawab, dengan catatan solidaritas di antara kita. Sumber konflik itu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap indikator-indikasi sebagai kita mengambil regulasi dalam kehidupan ketika dia percaya sebagai pemenang amanah.
Ini adalah pola yang akan memisahkan cara berpikir kita. Apabila berjanji, dusta. Apabila dipercaya, khianat. Apabila bicara, bohong. Embrio konflik itu sudah muncul. Untung-untung di Minangkabau ini, karena kita masih tetap beri tahu dan nampik, mendaki, mendata, melerang dan menurun dalam siklus sosial masyarakat kita. Masih ada berek-berek turun ke samak, dari samak turun ke padi, dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kami. Ada suatu etika, penguatan lokal, budaya yang kita pegang sesuai dengan kearifan lokal. Permasalahan harmonisasi, jangan ada pengelompokkan. Kenapa? Bahasa orang Minang awak lama diawak ketujuh orang payos, dan kelamaan diawak jadi ketua anto, kelamaan anto pasti timbul embrio konflik yang baru di tengah masyarakat. Nah, antara pemimpin, antara ketua dengan masyarakat harus sinkronis, harmonisasi, open management, saling terbuka kita, sehingga tidak ada embrio konflik dalam kehidupan, baik secara sosial kemasyarakatan maupun secara individual yang kita miliki sebagai hak-hak pribadi personal kita. Maka oleh sebab itu pada kita semua, itulah harmonisasi itu. Tidak boleh kita memaksakan kehendak pada orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Kalaulah kehendak awak dipasukkan ke orang lain, batas hak kita ada hak orang lain cukup, Pak. Maka tidak akan muncul suatu problema di tengah masyarakat. Karena kita punya rasul dimulai Parisur betul. Orang Minangkabau saya bantah dengan harmonisasi. Maka ada tungku tigo sejarangan, tali tigo sapilin. Kalau bisa diselesaikan mama, nak perlu kagak terberisi, Pak. Ini salah satu bentuk kearifan lokal. Tokoh masyarakat bisa mendeteksi. Ketua LPM, anggota DPRD yang punya penguatan marwah. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin diterima, ucapannya dipercaya, janjinya tidak pernah bohong. Itu siklus dalam bentuk kearifan lokal yang ada pada diri kita maupun dalam dunia apapun. Kemudian kita hadir pada hari ini. Kenapa jalan ini harus dibangun? Kenapa diberikan rekomendasi? Karena ini suatu proses. Jangan ada kasta. Agama juga mengatakan demikian, Pak. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas referensinya. Jangan memaksakan kehendak terhadap kaum-kaum lain. Kita Pancasila. Kunci Pancasila ini tidak perlu kita banyak-banyak, Pak. Kenapa? Lama diawak ketujuh orang. Itulah Pancasila secara general. Hadirin yang berbahagia, kebetulan anggota Dewan hadir, Pak Dinas Sosial, kita semua, kita mari. Tidak ada yang tidak salah, tidak ada semua yang sempurna. Guna kita adalah bersama-sama ini mencari, merakit kembali, dan sasek diujung balik ke pangkat. Artinya, tidak ada perilaku kita semua sebagai tokoh masyarakat, perilaku kita sebagai penanggung jawab kegiatan, perilaku kita sebagai pemerintah yang benar semuanya. Tidak ada itu. Kembali kepada kita, kembali kepada koridor kita, sehingga tidak akan terjadi proses yang sifatnya embrio, kondisi emergensi, kondisi yang bisa depideit ampera di tengah-tengah masyarakat kita. Ini adalah pentasnya, kailnya, tetapi hasilnya apa? Dinikmati oleh siapapun, dinikmati walaupun jadi tamu berpesta di sini, sudah dinikmati nantinya. Kita mengucapkan terima kasih kepada Antu, kepada Pak Yudi, kepada Pak Austin, Pak Yos. Kenapa? Karena kita adalah bahagia yang tidak terpisahkan dengan kondisi-kondisi sosial kemasyarakatan. Cara berpikir yang objektif dan indah kepentingan privat, sehingga kita bangga dengan hasil yang ditampilkan tadi. Inilah aset yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita tumbuh kembangkan pada masa yang akan datang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Keserasian Sosial Ikatan Pemuda-Pemudi Kampung Rambutan secara resmi kita berikan apresiasi dan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kurnia kita bersama. Padang Sare tidak sekedar nama, tapi punya makna dan menjadi aset Kecamatan Petulanggah ke depan. Sengaja sesuai petunjuk kita harus melaksanakan dialog tematik. Tematik pertama itu adalah bagaimana sebelum kegiatan dimulai. Apa intinya dari dialog tematik pertama itu adalah kita sudah mempunyai proposal, kita sudah mempunyai dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat.
Nah, nanti pada saat ini ada tidak kendala-kendala yang akan muncul ketika pelaksanaan kegiatan? Itu dialog tematik pertama. Pada dialog tematik 2 ini pada intinya adalah pekerjaan sudah selesai 100%. Tentu kita butuh yang pertama adalah pertanggungjawaban keuangannya, pertanggungjawaban fisiknya. Kemudian yang ketiganya adalah bagaimana tidak lanjutnya lagi merawatnya. Kemudian secara outcome bagaimana sesuai tujuan bahwasanya kegiatan keserasian sosial itu adalah mencegah konflik Bapak. Jalan sudah. Kemudian apa lagi? Tentu ada beberapa fasilitas lain. Tetapi fasilitas lain itu mohon maaf tidak bisa dianggarkan melalui dinas sosial lagi. Nah, itulah kita nanti barangkali Bapak Ibu bersama-sama nanti dengan Pak Rustam Effendi melalui dana APBD. Dan keserasian sosial ini Bapak Ibu ini murni dananya dari pusat. Yang dananya sosial tadi, kalau dana kementerian itu tentu yang lebih berwenang itu adalah provinsi. Tetapi lokasinya pasti itu di kota. Lokasinya kita milih. Tapi itu adalah melalui kolaborasi antara Dinas Sosial Kota Padang dan Dinas Sosial Provinsi. Kita sekarang mendapatkan 3 keserasian sosial dan 3 kearifan lokal. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti pada tahun 2021 kita mendapatkan 4 lagi berarti. 4. Jadi 4 tambah 4 adalah 8. peduli sama masyarakat dan membantu banyak masyarakat kita maupun di kala susah dan di kala senangnya. Di kala senangnya bantu aja di Pak Datuk kau dengan beberapa program. Jadi kita doakan beliau tetap sehat dan bersemangat membantu kampung kita ada nanti. Bagi kita keluarga Padang Sarai, soalnya selama kita berada di sini, inilah satu-satunya acara yang berskala nasional, mudah-mudahan berskala internasional nantinya. Apapun program yang kita rancang, tetap butuh dukungan dari ibu-ibu bapak semuanya. Kalau bapak dan ibu lai kompak, murah di Pak Yudi untuk memfasilitasinya, murah lo di Pak Anto untuk memfasilitasi, murah pula di Pak Is untuk memfasilitasi awak. Kenapa demikian? Separuh dari toko-toko terbaik ini adanya di Padang Sarai ya Bapak Ibu. Memang di anggaran kota kita itu ada anggaran-anggaran untuk pembangunan itu. Jadi karena kita periode kita baru, masih ada 4 tahun lagi ke depan untuk periode ini, insya Allah bersama-sama kita nanti menjalankannya. Cuman waktu dan kamu jawab. Bah model itu kalau wak janjian siap Pak di 2021 atau 2021 dimasukkan, pelaksananya nanti di 2022. Apa yang kita buat itu tidak hanya sekedar cerita, tapi bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini bukti tubuhnya dan ini kenangan manis yang tidak pernah terlupakan dalam program keserasian sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Kami resmikan. Alhamdulillah. Merupakan suatu bukti nyata ketika pemerintah menurunkan suatu program, kemudian datangnya bottom up dari bawah, didukung oleh Pak Lurah, Pak Camat, Dinas Sosial Kota, berarti tidak ada lagi yang kita permasalahkan. Pertanggungjawabnya sudah terbukti. Insya Allah
Kalau sudah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat, pemerintah tinggal meresmikan saja lagi. Karena itu cash transfer langsung ke rekening masyarakat itu sendiri. Melalui kesehatan sosial, bagaimana kita bisa memfollow up potensi penguatan lokal dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Sumatera Barat ini, bahwasanya tidak perlu kita berkaca kepada hal-hal yang negatif. Berkacalah kita kepada hal-hal yang positif. Itu adalah bagian daripada ibadah bagi kita semua. Jadi kami dari Kecamatan Kota Tengah atas bantuan dari Kementerian Sosial melalui Provinsi Sumatera Barat, itu kami pemerintah Kota Tengah menunggu sekali karena ini langsung melekat pada masyarakat setempat, Pak. Kalau respon dari Bapak Irwan Basir itu sangat baik sekali karena dia rasa memiliki pada masyarakat Sumatera Barat. Jadi rasa memiliki dia, rasa bersaudara. Jadi asosiasi betul itu kalau Bapak Irwan Basir, Ketua Rajo Alam. Yang pertama adalah bahwasanya jalan yang kita bangun di sini luar biasa bagus, dan itu saya kira ini sudah melebihi daripada apa yang kita harapkan. Tetapi inti daripada semua itu adalah sebetulnya adalah bagaimana konflik antar masyarakat yang terjadi di komplek ini, inilah yang utama. Artinya bukan jalannya, tapi jalan yang terbangun begitu bagus itu sudah mencerminkan kepada adanya kolaborasi daripada masyarakat. Ditambah juga dengan kebetulan di sini kan mendapat program kearifan lokal juga. Nah ini pada saat presiden ini beliau juga tampil dan itu agak luar biasa juga saya lihat, dan mudah-mudahan ini sebagai pertanda bagi kemajuan daripada komplek ini khususnya dan Kecamatan Kota Tengah pada umumnya. Dari segi anggaran itu kan ada 100 juta untuk fisik. Ya totalnya 150 juta. Yang fisik itu kita anggarkan 100 juta. Dan kita harapkan adanya partisipasi masyarakat, ada sharing dari masyarakat, tapi itu tidak dimaksakan. Tapi kita harapkan ketika bangun anggaran itu 100 juta, kita harapkan itu menghasilkan minimal 150. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat, inilah yang bentuk kekompakan tadi yang merupakan adalah embrio-embrio yang disampaikan oleh Pak Irwan Basir tadi. Embrio-embrio itu sebetulnya yang ditentukan embrio-embrio daripada pertikaian atau potensi konflik. Nah inilah yang sebetulnya outcome daripada kegiatan ini, bukan sekedar output saja jalan. Berarti anggarannya dari APBN atau bukan dari APBD, Pak? Anggaran ini murni dari Kementerian Sosial, nah, jadi APBN, jadi tidak masuk dia ke APBD. Jadi dia disalurkan langsung kepada rekening dari kelompok melalui nanti koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Sosial Kota Padang. Alhamdulillah kami sebagai perwakilan warga dari Kelurahan Padang Sarai sangat antusias dan berterima kasih kepada semua unsur yang telah terlibat di dalam ini. Yang teristimewa yaitu adanya kehadiran Pak Datu IB yang hadir bersama kami di Kelurahan Padang Sarai, dan juga bapak-bapak dari kelurahan, kecamatan, dan teristimewa untuk Dinas Sosial Kota Padang. Karena tanpa beliau merekomendasikan, sulit bagi kita untuk mendapatkan bantuan ini. Dan juga kita sangat berbangga kepada bapak-bapak kita, mudah-mudahan program ini didukung ke depan. Yang pertama dari Pak Camat dan Pak Lurahnya, supaya ini bisa berkesinambungan ke depan. Dan juga untuk tokoh-tokoh muda kita dan tokoh-tokoh masyarakat, apresiasi buat semuanya atas kerjasamanya, dan silaturahmi ini tetap kita jaga ke depan. Kenapa demikian? Tanpa ada dukungan dan membuat tokoh-tokoh masyarakat ini kuat, karena ada masyarakat yang mendukungnya di belakang.